enjoyed the show. I write songs. I love the way you move on stage. Time. But if I don't have time? Halo guys yang semakin ganteng dan cantik di akhir tahun ini. Semoga kalian selalu disehatkan. Nah, kali ini gua Mr. X akan menceritakan sebuah film yang cukup fenomenal, Bohemian Rhapsody tahun 2018. Film ini berkisah tentang perjalanan karir Freddie Mercury di band Queen. Saat popularitas menuju puncak, dia mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya. Lantas, apakah dia mampu bangkit kembali dari kehidupan terburuknya? Langsung aja kuy, ambil gehu, bala-bala, cireng, secangkir kopi, dan mari gua mulai. Pada tahun 1970 di London, kita akan mengenal sosok pria yang bekerja sebagai helper di bandara. Dia bernama Freddie. Suatu malam, dia pergi menonton band di sebuah kafe. Saat selesai manggung, vokalis band tersebut mengundurkan diri karena merasa band ini nggak punya masa depan yang cerah. Freddie yang ngefans dengan band ini lalu mencari band tersebut. Nah, saat mencari para personil band, dia melihat sosok wanita cantik bernama Mary. Pandangannya nggak bisa lepas dari Mary. Nggak lama, Freddie datang menemui band itu. Namun Freddie diberitahu bahwa sang vokalis telah keluar barusan. Freddie lalu menawarkan diri sebagai vokalis. Freddie lalu mencoba bernyanyi di depan dua personel itu. Mendengar suaranya yang cukup bagus, Freddie lalu bergabung ke dalam band tersebut. Dia lalu mulai manggung untuk pertama kalinya. 1 tahun kemudian, saat akan pergi manggung, Freddie punya ide gila menjual mobil van mereka yang mogok untuk membuat album. Saat mereka merekam album pertamanya, terlihat Freddie punya ide-ide aneh dalam bermusik. Dia membuat irama-irama aneh dari berbagai barang. Ternyata hasil rekaman itu sampai ke perusahaan musik besar saat itu. Mereka lalu bertemu seorang produser musik terkenal. Sang produser lalu berkata, jika semua berjalan lancar, mungkin kalian bisa masuk TV. Dan semenjak itu, nama band Queen menjadi terkenal di mana-mana. Dengan pakaian nyentriknya, Freddie Mercury mampu menghipnotis penonton dengan lagu mereka yang berbeda dari musik di zamannya. Suatu saat, Freddie yang telah lama kumpul sapi dengan Mary melamarnya dengan cincin yang telah ia siapkan. Mary yang kaget tak bisa menolak saat Freddie melamarnya. Namun keromantisan yang hakiki itu nggak berlangsung lama. Personil Queen datang secara tiba-tiba dan bilang bahwa kita akan tur di Amerika karena album Queen menyentuh tanggal lagu pasar Amerika. Mulai saat itu, Queen menggoyang banyak kota di Amerika. Pada tahun 1975, di kebun Rockville, Queen mengasingkan diri untuk membuat album baru bertema opera. Hanya Queen yang berani mengawinkan opera dengan rock and roll. Mereka lalu mulai membuat lagu dalam keheningan di desa tersebut. Di sana, Freddie membuat lagu Love of My Life yang terinspirasi oleh Mary istrinya. Saat Freddie sedang menyelesaikan lagu Love of My Life, dia ditemani oleh Paul, seorang asisten. Paul secara mengejutkan mencium Freddie. Paul lalu bilang bahwa aku mengenalmu, Freddie. Namun Freddie yang bersikap sopan lalu bilang bahwa hubungan mereka hanya sebatas pekerjaan. Saat Freddie pergi ke dapur, dia melihat keributan antar personil karena saling mengejek lagu satu sama lainnya. Dari sanalah syair pertama lagu Bohemian Rhapsody tercipta. Saat dia menyanyikannya, Freddie merasakan ada sesuatu dalam lagu tersebut. Mereka lalu menyelesaikan lagu tersebut dengan susah payah. Dengan kata Galileo dan Bismillah. Iya, kata Bismillah. Freddie menyelesaikan lagu tersebut dan menunjukkan kepada Big Boss perusahaan rekaman. Tapi, lagu itu ditolak oleh Big Boss dengan berbagai alasan. Freddie lalu mengancam akan keluar jika lagu Bohemian Rhapsody tidak disetujui sebagai lagu unggulan mereka. Rupanya ancaman itu nggak membuat sang Big Boss takluk. Queen lalu keluar dari EMI Records saat itu. Suatu hari, sebuah radio untuk pertama kali memutarkan Bohemian Rhapsody secara terbuka. Namun hasilnya adalah opini miring tentang lagu tersebut. Tak putus asa, Queen terus meneruskan karirnya dengan musiknya yang khas dan pakaian Freddie yang dianggap kebanci-bancian. Seluruh dunia mulai mendengarkan musiknya. Namun dari karirnya yang mulai terbang hingga ke langit tertinggi, Mary istrinya mulai merasa kesepian sendirian di rumah.
Suatu pagi, Freddy melihat pria tidur di ruang depan tanpa pakaian yang membuatnya marah. Sepertinya ada hal mengganjal dalam diri Freddy. Saat Freddy kembali ke rumah, Mary berpikir ada yang salah pada diri Freddy. Dia pun menanyakan hal tersebut pada Freddy. Jawaban mengejutkan dari Freddy adalah dia ternyata mengakui bahwa dia adalah seorang biseksual. Mary lalu sedih menerima kenyataan pahit itu. Dia lalu mencoba membuka cincinnya. Namun Freddy menahannya dan tetap bilang bahwa aku ingin kau di hidupku. Freddy kemudian menangis setelah berkata jujur pada Mary. Tahun 1980, Freddy membeli sebuah rumah besar yang di sebelahnya tempat tinggal Mary. Dia menunjukkan rumahnya pada Roger, sang pemain drum. Malam harinya, Freddy selalu menelpon Mary, padahal rumah mereka bersebelahan. Mary yang ditelepon merasa sangat kesepian. Freddy juga merasakan hal yang sama. Namun Freddy memanggil Paul dan teman-temannya untuk berpesta di rumah besarnya sebagai pemuas hasrat kesepiannya. Saat pesta dimulai, anggota Queen yang lain hadir. Namun nampaknya kehadiran Paul di dalam hidup Freddy tidak disukai oleh personel lainnya. Mereka memutuskan untuk pergi dari pesta. Namun Paul terus ada di samping Freddy untuk memberikan kepuasan sesaat. Saat pestanya telah usai, Freddy bertemu dengan pelayannya bernama Jim. Mereka lalu menghabiskan waktu malam itu dengan ngobrol berdua. Esok harinya, Freddy mulai datang terlambat latihan. Brian yang marah lalu memulai latihan mereka dengan sebuah irama lagu baru. Dari sini mulai tumbuh konflik di dalam tubuh Queen. Gak lama, Freddy datang dan meminta maaf. Tapi yang gua salut, meski ada konflik dalam hati mereka, mereka tetap bikin lagu-lagu yang hits di zamannya. Dan terciptalah lagu We Will Rock You. Dari ketenaran Queen, Freddy nampaknya sangat menonjol dalam band tersebut. Sebuah perusahaan rekaman CBS menawarkan kontrak album solo untuk Freddy melalui Paul. Namun Paul menyuruh John, manajer Freddy, yang bilang pada Freddy. Lalu di dalam mobil, John memberikan tawaran solo karir tersebut ke Freddy. Bukannya senang, Freddy ngamuk dan memecat John saat itu juga. Paul yang berada di sana sama sekali nggak membantu John yang dipecat. Mulai dari sini, Paul benar-benar menguasai Freddy sepenuhnya. Saat latihan, personel lainnya marah karena Freddy pecat John tanpa diskusi dengan yang lainnya. Mereka lalu terlibat pertikaian. John sang bassis nggak peduli pada masalah internal mereka. Dia tetap memainkan bassnya dengan irama disco sesuai kemauan Freddy. Dan terciptalah sebuah lagu berirama disco yang terinspirasi dari klub malam pecinta sesama jenis. Suatu hari, Freddy bilang bahwa dia ingin istirahat dari Queen. Freddy menambahkan bahwa dia menaikkan kontrak dengan CBS Record. Roger yang marah menanyakan harga kontrak yang ditawarkan pada Freddy. Freddy lalu bilang $4 juta. Mereka lalu pecah dan Freddy pergi begitu saja. Freddy lalu terus membuat album solo. Semua akses dikendalikan oleh Paul. Freddy tampaknya tidak menikmati setiap lagu yang ia buat. Hingga saatnya, manajer Queen menelpon yang selalu diangkat oleh Paul. Manajer Queen bilang bahwa ada konser amal besar yang Queen harus tampil. Namun Paul menolak tawaran tersebut dengan berbagai alasan. Freddy dalam kesendiriannya dihampiri oleh Mary ke dalam rumah. Mary lalu masuk ke dalam rumah Freddy dan melihat betapa kacaunya rumahnya. Mary lalu bertanya soal live konser amal terbesar dalam sejarah. Namun Freddy tidak pernah mengetahuinya. Freddy lalu meminta Mary untuk tinggal bersamanya kali ini. Namun Mary bilang bahwa dia telah hamil. Freddy yang mendengarnya marah pada Mary. Gak lama, Paul datang bersama teman-teman prianya. Mary lalu pergi meninggalkan Freddy. Freddy lalu mengejarnya dan bilang bahwa dia ikut bahagia atas kehamilannya, hanya saja dia takut. Mary lalu mengingatkan bahwa ada banyak orang mencintaimu, ada Queen yang mencintaimu. Tapi orang-orang itu, Paul tidak peduli pada hidupmu. Tempatmu bukan di sini. Kembalilah Freddy, kembalilah. Dan mulai malam itu, Paul dipecat dan diusir oleh Freddy. Paul membalasnya dengan ancaman foto-foto pribadi mereka akan disebarkan. Namun Freddy yang gak peduli memilih pergi dari rumahnya sendiri malam itu. Besoknya, Freddy minta bantuan sang manajer untuk mempertemukan dia dengan personil Queen yang lainnya. Mereka pun dipertemukan di dalam kantor sang manajer, dan Freddy minta maaf atas perilakunya. Personil lainnya lalu meminta beberapa syarat, termasuk mengusir Paul. Freddy lalu menyetujui semua syaratnya tanpa terkecuali.
Lalu sang manajer menyebutkan nama-nama pengisi acara konser amal terbesar di dunia saat itu. Freddie lalu bilang, jika Queen gak hadir, maka kita akan menyesal seumur hidup. Karena kondisi kesehatannya terus menurun, Freddie lalu pergi mengecek ke dokter. Freddie dinyatakan positif HIV/AIDS. Pada saat latihan untuk konser amal, Freddie berkata jujur pada yang lainnya soal HIV/AIDS. Roger, Brian, dan John sangat sedih mendengar pernyataan tersebut. Namun beras sudah menjadi bubur. Freddie nggak mau teman-temannya bersedih. Tahun 1985, menjelang konser amal, Freddie datang menemui Jim. Dan semenjak itu, mereka berdua tinggal bersama. Mereka berdua lalu pergi ke konser amal. Mary lalu datang bersama suaminya menemui Freddie dan Jim. Mereka saling akrab menyapa tanpa ada dendam. Tibalah saat Queen naik ke atas panggung. Dalam stadion yang dipenuhi lautan manusia, Queen pecahkan rekor menghasilkan sumbangan dana terbesar untuk amal tersebut. Nah itu dia guys, film Bohemian Rhapsody. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini punya banyak pesan moral dan kisah sedih di balik kesuksesan Queen. Freddie Mercury memang dari awal terlihat bakatnya hidup di dua alam. Namun dia terjerumus ke dalam salah satu sisi yang salah. Gue pribadi sangat kagum dengan karya-karyanya. Namun gue juga sedih, kenapa orang dengan bakat yang luar biasa ini harus hidup seperti ini. Gue selalu muncul pertanyaan, kenapa mereka harus hidup di sisi yang berbeda? Gue nggak menghina mereka yang memilih dunianya. Tapi gue bersedih, kenapa ada pilihan seperti ini? Pesan moral dalam film ini, mungkin kita nggak sadar siapa yang mencintai kita. Yang kita sadar hanyalah apa yang kita inginkan. Namun dari balik apa yang kita inginkan, ada keinginan orang lain juga pada diri kita. Seperti jika kamu berani meminta, maka kamu harus berani memberi. Oh, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke seluruh dunia. See you di next video selanjutnya.